Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Insya Allah 3 pertemuan lagi kita sudah selesai dan akan lanjut ke ujian tengah semester. Baik, jadi saya mau sampaikan dulu sebelumnya. Insya Allah akhir pekan ini ada kuis ya. Jadi silakan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini kamu pelajari lagi hingga pada saat kuis berlangsung kamu bisa menjawab dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai. Rekan-rekanku semuanya, adik-adikku mahasiswa semuanya. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya hak kekayaan intelektual itu tidak hanya berbicara tentang saya sudah menciptakan apa, saya mempunyai apa saja objek atau sesuatu hal yang menjadi milik saya, yang itu ada berkat hasil pemikiran saya, tidak hanya berbicara itu saja, akan tetapi hak kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak ekonomi yang muncul dari sesuatu yang hadir dari kekayaan intelektual tersebut. Nah, di sini saya jelaskan pada poin pertama, hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan komersil dari sebuah kekayaan intelektual. Jadi, misalnya Dek ya, kamu seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, apapun yang lahir dari pemikiranmu, lahir dari gagasanmu, kemudian kamu daftarkan, dan ada bukti hitam di atas putih bahwa itu benar-benar kamu yang mencetuskan, dan ketika nanti itu digunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun dan kemudian memiliki dampak keuntungan komersil di dalamnya, kamu punya hak atas keuntungan komersil tersebut. Itu poin pertama yang mendasari hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual. Nah, hak ekonomi tersebut bisa muncul karena kekayaan intelektual itu dipakai sendiri atau digunakan oleh orang lain dan mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya nih, misalnya Baharudin Yusuf Habibie ya. Jadi misalnya Pak Habibie menciptakan model aeroplane yang mutakhir gitu ya. Jadi entah model penerbangan aeroplane itu dia gunakan di PT DI, PT Dirgantara Indonesia, ataupun kemudian diadopsi oleh Boeing yang ada di USA, maka keuntungan komersil dari penggunaan konsep penerbangan itu jatuhnya ke B.J. Habibie ataupun keturunannya ataupun institusi yang menaungi namanya juga memiliki hak komersil dari penggunaan konsep penerbangan tersebut. Nah, dengan kata lain, hak kekayaan intelektual bisa menjadi sebuah objek dagang. Ini kesimpulannya. Hak kekayaan intelektual bisa menjadi sebuah objek dagang. Sesuatu yang menghasilkan nilai komersil. Entah itu kamu yang menggunakannya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Nah, jadi ini Dek ya. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita membahas apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya dalam hak kekayaan intelektual. Nah, di bagian sudah masuk ke pertemuan keempat ini, bagian keempat ini, kita sudah berbicara tentang nilai komersil dalam sebuah hak kekayaan intelektual. Next ya, kalau ada yang bingung nanti silahkan kita lanjutkan di forum tanya jawab. Kemudian Pak, apa saja jenis hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual? Yang pertama, ada beberapa ya kan. Kalau kamu baca bukumu itu ada beberapa hal, akan tetapi saya coba saring ya kan, menjadi lebih sederhana saja. Sebab begini, ada beberapa poin yang saya anggap, ini pendapat saya pribadi ya, saya anggap itu mirip-mirip ya, poin 1 sama poin 2 rada mirip gitu. Jadi akhirnya beberapa poin saya padatkan saja. Nah, pertama adalah hak perbanyakan atau hak penggandaan, termaksud pengalih wujudan sebuah ciptaan. Saya ambil contoh misalnya, yang tidak bosan-bosan saya beri contohnya, J.K. Rowling. Oke. Dia bikin sebuah
karya tulis fenomenal Harry Potter gitu ya. Nah, kemudian buku Harry Potter ini ternyata laris dan tadinya cetakan pertama 1000 cetakan gitu kan, ternyata laris, terus akhirnya bikin 10 penerbit bikin jadi 10.000 cetakan. Nah, ketika jumlah cetakannya ini diperbanyak, maka dia pun punya hak atas cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi haknya itu bukan hanya sebatas pada cetakan pertama saja. Termasuk pengalih wujudan ciptaan. Begitupun ketika kemudian kisah Harry Potter difilmkan. Dijadikan layar lebar gitu ya. Dia juga punya hak atas keuntungan tersebut. Bahkan mungkin nanti kalau seandainya ada stasiun televisi yang membuat sinetronnya gitu, sinetron Harry Potter, maka J.K. Rowling sebenarnya juga punya hak atas kekayaan intelektual itu, atas keuntungan yang muncul dari film-film tersebut. Nah, kemudian hak yang kedua adalah hak adaptasi, termasuk penerjemahan dan pengubahan bentuk. Hak penerjemahan dan pengubahan bentuk. Nah, kalau seandainya J.K. Rowling kan nulis buku Harry Potter tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris ya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Cina, ke bahasa Indonesia, bahkan ke aksara Jawa sekalipun. Nah, dia tetap punya hak komersil kalau seandainya buku-buku yang sudah dialih bahasakan itu laris di pasaran. Ada keuntungan komersilnya, dia punya hak. Jangan mentang-mentang nulisnya pakai bahasa A, kemudian dijual di negara lain menggunakan bahasa B, kemudian nilai komersilnya hilang, hak ekonominya hilang. Enggak seperti itu. Karena jalan ceritanya tetaplah sama, ya kan? Jalan ceritanya tetaplah sama. Maka dia pun tetap punya hak ekonomi terhadap karyanya tersebut. Kemudian kalau kamu bertanya, Pak, kalau seandainya ceritanya diubah-ubah dikit gimana Pak? Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada izin nggak dia mengubah ciptaannya itu? Kalau nggak ada izin, maka dia akan berhadapan dengan hukum dan bisa-bisa mendapatkan denda yang jauh lebih banyak yang harus dibayarkan daripada bagi hasilnya ini tadi. Maka hati-hati sekali dalam hal ini. Kemudian, hak pengumuman atau penyebaran ciptaan hingga dapat diakses atau dibeli atau disewa oleh orang lain. Maaf. Kok malah keklik. Nah ini. Yang ketiga ya, hak pengumuman atau penyebaran ciptaan sehingga dapat diakses dan dibeli atau disewa oleh orang lain. Maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, misalnya nih ya, yang sederhana aja deh. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya kamu membuat sebuah yang gampang-gampang aja. Oh, ya gini. Kamu tahu nggak? Kamu pasti pernah dong ya naik pesawat gitu atau naik kereta api, pasti pernah ya. Ketika ada di ruang tunggu, pasti ada pengumuman dong. Ada pengumuman. Nah, kamu kadang-kadang sadar nggak, Dek? Ada beberapa pengumuman itu memang dilakukan secara live. Tapi ada juga beberapa pengumuman itu merupakan hasil rekod. Oke ya. Nah, jadi begini. Kalau kamu cukup jeli, kamu akan menemukan di beberapa stasiun atau di beberapa bandara pengumumannya itu sama. Jadi mereka hanya sekedar copy, misalnya gini, penumpang dengan pesawat nomor sekian atau kereta gaya baru malam dengan nomor sekian, tujuan sekian, bersiap-siap. Beberapa memang ada yang live, akan tapi beberapa tuh ada yang record, ada yang rekaman. Nah, jadi seandainya itu menyebar gitu ya, misalnya digunakan oleh angkutan yang lain atau digunakan oleh maskapai yang lain atau digunakan oleh sarana transportasi yang lain, dan itu adalah suaramu misalnya ya, kamu dikontrak untuk itu, maka kamu pun punya hak ekonomi untuk atas digunakannya suaramu, ya kan, atas digunakannya pengumuman yang sudah kamu lakukan
ketika digunakan oleh maskapai-maskapai lainnya. Karena itu kan jasa boleh dikatakan. Itu suaramu yang khas, itu suaramu yang pokoknya gini deh, itu suaramu yang bagus. Karena kalau suaramu nggak bagus, nggak mungkin kan hasil rekamannya digunakan di maskapai-maskapai yang lain. Nah, paham ya maksud saya? Itu contoh sederhananya aja. Kemudian selanjutnya, hak pameran atau penampilan, termasuk segala hal yang dipajang dalam sebuah forum pameran ataupun peragaan. Misalnya, kalau di Jogja, di dekat UIN Sunan Kalijaga itu kan ada ini ya, apa namanya? Ada apa sih namanya itu tempat pameran lukisan, tempat pameran lukisan. Punya Avandi di pameran lukisannya Avandi di situ. Nah, jadi setiap pengunjung yang masuk ke pameran tersebut itu kan harus membayar tiket. Ya toh? Ini contoh sederhananya aja ya. Kan harus membayar tiket. Nah, karena orang-orang yang masuk ke dalam museum tersebut ingin menikmati karyanya Effendi, dan mereka pun rela merogoh koceknya untuk bisa menikmati lukisan-lukisan tersebut, maka Effendi ataupun keturunannya ataupun ahli warisnya ataupun institusi yang dinaunginya itu memiliki hak ekonomi terhadap keuntungan yang didapatkan dari pameran tersebut. Atau kalau tidak, saya beri contoh lain ya. Saya beri contoh lain, misalnya nih, kamu seorang fotografer gitu ya. Kamu mahasiswa ilmu komunikasi ya, senang foto-foto misalnya. Ternyata ada hasil fotomu yang oke banget, dan kemudian dipajang di beberapa pameran fotografi kontemporer. Dan ternyata dari pameran tersebut, panitianya mendapatkan banyak keuntungan, pengelola pameran mendapatkan banyak keuntungan. Nah, kamu pun punya hak atas keuntungan ekonomi dari nilai komersil yang didapatkan oleh si pengelola pameran tersebut. Nah, ini adalah hak pameran atau penampilan. Segala sesuatu yang dipajang dalam forum pameran ataupun peragaan. Kalau peragaan itu biasanya busana. Misalnya di antara kamu nih ada yang suka desain-desain baju, ternyata konsep bajumu digunakan di sebuah peragaan busana tertentu. Nah, keuntungan dari peragaan busana tersebut kamu pun juga memiliki hak atas ekonominya. Hak komersilnya kamu punya. Nah, bahkan di beberapa negara seperti Jerman gitu ya, saya ambil contoh misalnya Jerman, termasuk di dalamnya hak penyewaan dan peminjaman. Hak penyewaan dan peminjaman. Jadi misalnya begini, ini contoh di beberapa negara ya, ada buku di perpustakaan. Ternyata di perpustakaan tersebut ada sebuah buku yang laris dipinjam oleh masyarakat. Pokoknya orang-orang ngantri mau minjem buku tersebut. Nah, si penulis, si autor buku tersebut memiliki hak ekonomi karena bukunya laris dibaca oleh orang-orang yang mengunjungi perpustakaan tersebut. Tapi di Indonesia ini masih belum menjadi tren. Di beberapa negara kayak Jerman, Inggris ini sudah mulai, kalau saya nggak salah Perancis juga sama. Bukunya di perpustakaan laris dipinjem, padahal tuh orang minjem loh ya, bukan nyewa loh ya. Jadi cuma sekadar minjem aja, 3 hari balikin, 1 minggu balikin. Tapi karena bukunya laris, sirkulasi peminjamannya besar, si penulis buku memiliki hak komersil terhadap buku tersebut. Oke. Kemudian, nah, selain hak ekonomi, ada juga dalam hak kekayaan intelektual itu namanya hak moral. Hak moral ini melindungi kepentingan pribadi atau reputasi sang pencipta. Melindungi kepentingan pribadi atau reputasi sang pencipta. Ini poin-poinnya. Jadi bisa kamu pahami, oke ya. Jadi kamu bisa pahami begini misalnya. Kamu menciptakan sebuah mode telekomunikasi yang baru. Oke ya. Kamu
Menciptakan mode komunikasi yang baru. Nah, kemudian mode komunikasi yang sudah kamu ciptakan ini, yang jenis baru ini, ya kan, diakuisisi oleh misalnya Android. Android tertarik gitu ya. Wah, ini bagus nih ciptaannya nih. Akhirnya oleh Android dibeli, diakuisisi. Jadi boleh dikatakan ada pengalihan lisensi penggunaan. Tadinya kamu sebagai pencipta asli, hingga akhirnya 100% menjadi milik Android. Oke. Nah, atau diambil sama iOS. Silakan pilih sendiri imajinasimu yang mana, karyamu diambil sama Android atau iOS. Nah, meskipun Android sudah mengambil meskipun Android sudah memiliki sepenuhnya hak guna, hak fungsi dari karya ciptaanmu ini, tapi mereka masih harus mengatakan bahwa yang menciptakan konsep ini adalah kamu, bukan mereka asli. Bukan pegawai mereka, bukan orang-orang mereka, bukan orang-orang yang ada dalam lingkaran mereka, akan tetapi orang di luar lingkaran mereka, yaitu kamu. Meskipun mereka sudah memegang 100% hak guna dari produk tersebut. Karena ini berkaitan dengan reputasi seseorang. Oke ya, paham ya maksud saya ya? Saya ambil contoh misalnya nih ya, misalnya suatu saat nih Dek ya, suatu saat kamu memiliki ekonomi yang bagus ya kan, kamu jadi salah satu orang kaya di dunia, akhirnya kamu beli Facebook. Wow, ngeri toh? Pokoknya kamu jadi punya hak guna 100% terhadap Facebook. Tapi kamu jangan pernah menghilangkan fakta bahwa yang pertama kali menciptakan, memperkenalkan, mempromosikan, mengembangkan Facebook itu adalah Zuckerberg. Itu nggak boleh. Kamu tetap harus mengatakan bahwa Mark Zuckerberg lah yang membangun, mengkonsep Facebook sejak dari awal. Karena ini berkaitan sama citra diri dan reputasinya. Oke, paham ya? Nah, dan hak moral ini bersifat kekal. Hak moral ini bersifat kekal. Meskipun Mark Zuckerberg mungkin sudah wafat, sudah meninggal, fakta ini tidak boleh dilupakan. Jadi jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Alexander Graham Bell ya, ingat ya, pencipta telepon ya. Jadi di mana ini masalah moral. Memang yang mengembangkan telepon itu memang akhirnya adalah Graham Bell. Akan tetapi ada beberapa konsep kunci awal konsep awal dari teknologi komunikasi ini yang diciptakan oleh Tesla. Akan tetapi dalam pengembangannya ketika kemudian Graham Bell mengembangkan telepon ini, nama Tesla dihilangkan. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran moral. Jadi orang-orang menganggap yang menciptakan telepon adalah Alexander Graham Bell. Nah, nama besar Tesla yang menciptakan dan membuat konsep-konsep dasar telepon ini itu nggak dianggap sama sekali. Oke, next ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi sosial dalam hak kekayaan intelektual. Fungsi sosial ini selain untuk kepentingan pribadi, oke, sebelumnya saya sampaikan dulu. Tidak semua negara memiliki tidak semua negara memasukkan fungsi sosial dalam hak kekayaan intelektual. Hanya beberapa negara saja. Dan Indonesia adalah salah satunya. Jadi begini, di beberapa negara itu si pemilik kekayaan intelektual itu merdeka. Dia bebas, ini ciptaan saya, ini saya yang menemukan, ini saya yang mengembangkan, mau saya gunakan untuk apa pun itu suka-suka saya. Mau keuntungan yang sebesar-besarnya saya ambil sendiri, ya itu hak saya karena ini hak kekayaan intelektual saya. Itu di beberapa negara seperti itu. Akan tapi di beberapa negara lainnya, dalam hal ini Indonesia, kita nggak bisa seperti itu.
Karena hukum di Indonesia mengatur hak milik selain untuk kepentingan pribadi, itu juga untuk kepentingan umum. Saya ulangi, hak milik selain untuk kepentingan pribadi, maka di situ juga ada hak kepentingan umum. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Jadi boleh dikatakan untuk kasus di Indonesia sendiri, ya kan, di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri, ada kalanya pemegang hak kekayaan intelektual tidak berkuasa penuh atas ciptaannya. Nah, inilah deh kenapa di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa anak bangsa punya karya yang luar biasa, akan tapi dia tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya di Indonesia, tapi di negara lain. Karena dia menginginkan hak 100%. Ya kan, hak 100% dari keuntungan komersil, moral, dan lain-lain dari apa yang sudah dia ciptakan tersebut. Kalau kamu bertanya sama saya, wah berarti orangnya egois dong Pak. Yo enggak juga ya. Gini deh, kalau bicara egois dong Pak, ya saya bisa bilang iya memang egois. Tapi kalau kamu bilang berarti orangnya nggak baik dong Pak, ya nanti dulu. Ini sesuatu yang abu-abu. Karena egois juga bukan sesuatu yang keliru kok. Ya coba ya kalau bayangkan secara manusiawi ya coba aja nih. Kamu menciptakan suatu hal, kamu capek-capek mikir, kamu capek-capek begadang gitu ya, kamu mengeluarkan dana yang tidak sedikit, kamu mengorbankan waktu luangmu untuk menciptakan suatu hal. Ketika sudah muncul, kamu nggak memiliki 100%, kamu mau nggak? Pastinya nggak mau dong. Contoh sederhana aja deh. Kamu capek-capek bikin tugas kuliah, tiba-tiba ada temanmu datang, nebeng nama dong, kamu pasti rada keberatan dong, meskipun akhirnya namamu ditulis juga. Meskipun akhirnya nama temanmu itu kamu tulis juga, jadi apa? Jadi anggota kelompok, padahal temanmu nggak ngerjain apa-apa. Kamu pasti rada keberatan dong, nggak mungkin nggak? Karena itu manusiawi. Nah begitu juga dalam hal ini. Jadi untuk di Indonesia sendiri, ada kalanya pemegang kekayaan intelektual tidak berkuasa penuh terhadap ciptaannya. Nah, inilah kenapa ada beberapa anak bangsa yang ciptaannya didaftarkan di luar, tidak di Indonesia. Nah, saya mana sih tadi? Saya kok lupa. Oh, sini ya. Nah, maka oleh karena itu, kekayaan intelektual di Indonesia harus satu, diatur tidak mengandung unsur sara atau hal-hal yang akan mengundang konflik. Tidak mengandung unsur sara atau hal-hal yang mengundang konflik. Nah, biasanya kawan-kawan berjiwa seni nih yang memberontak dengan aturan ini. Saya ambil contoh ya, kamu datang ke Jogja kapan, Dek? Kamu kira-kira kamu angkatan berapa sih? 2018 ya? Kalau gini deh, coba deh kamu googling gitu ya. Titik 0 kilometer Malioboro gitu. Dulu itu di Malioboro itu ada patung, ya kan? Ada patung kaki sih sebenarnya, tapi patung kakinya ini patung kaki telanjang. Patung kaki telanjang, badan ke atasnya itu bentuknya pohon. Jadi seperti pohon yang punya kaki dan ini telanjang. Nah, kemudian akhirnya patungnya itu hilang. Ya sempat lama majang di situ, akan tapi kemudian patungnya hilang. Karena diprotes, konflik. Kenapa kok ada patung tidak bermoral di situ? Nah, jadi si kesimpulannya adalah, nah aturan pertama ini tidak mengandung unsur sara atau hal-hal yang mengundang konflik. Ini biasanya kawan-kawan seniman yang protes, yang merasa keberatan karena kadang-kadang seni itu karena memang tidak semua orang bisa memahami seni, ya toh. Nah, dalam hal konteks patung pohon telanjang yang ada di Malioboro ini, kawan-kawan dari penggiat seni mengatakan itu seni. Ya kan, itu seni. Ini artinya memiliki makna bahwa alam itu bersifat natural, alam itu sangat membumi dan sebagainya. Itu pandangan mereka. Tapi pandangan kelompok yang lain, kenapa ada patung telanjang di sini? Ini tidak bermoral. Nah, itu jadi karya tersebut dianggap mengundang konflik. Oke, maka mau nggak mau harus disingkirkan. Padahal sekali lagi ya, patung karya seni itu kan termasuk kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, pemilik
harus bersedia mengorbankan hakinya apabila kepentingan masyarakat umum menghendakinya. Apabila kepentingan masyarakat umum menghendakinya. Saya ambil contoh, Dek. Saya ambil contoh. Sekarang itu lagi musim-musimnya corona ya, lagi pandemi ya. Nah, di beberapa negara, ya kan, di beberapa negara ilmuwan itu berlomba-lomba untuk menemukan vaksin corona, vaksin COVID-19. Mereka berlomba-lomba untuk menemukannya. Karena apa? Ketika nanti seandainya vaksin itu berhasil lolos uji coba, mereka punya hak keuntungan komersil dari vaksin tersebut. Akan tapi di beberapa negara lainnya, beberapa negara lainnya termasuk Indonesia, ketika nanti vaksin itu muncul, maka si penemu vaksin tidak lagi punya hak penuh atas karya fenomenalnya ini. Vaksin COVID-19 dia nggak punya hak utuh. Kenapa? Karena dianggap vaksin ini, karena dianggap masyarakat banyak membutuhkan vaksin ini, maka vaksin ini harus digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Terus kemudian saya yang menciptakannya gimana? Ikhlaskan saja. Nah ya gitulah kira-kira. Jadi ya ini ya, paham ya. Kemudian harus dialihkan secara tertulis. Jadi nanti ketika kamu misalnya nih kamu nemu vaksin COVID-19 gitu ya, kamu mau nggak mau harus menuliskan sebuah surat pernyataan meskipun terpaksa bahwa vaksin yang kamu temukan ini kamu ikhlaskan untuk digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan publik, dan bahkan ada kemungkinan besar kamu akan kehilangan hak komersil 100%. Ini bisa saja ya ini tergantung dinamika politik yang terjadi. Bisa saja kamu sebagai penemu vaksin akan kehilangan hakmu, hak komersilmu, hak ekonomimu dari vaksin yang sudah kamu ciptakan. Dan semua itu secara teknis sudah diatur dalam pasal nomor 14, 15, dan 17 Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Untuk lebih jelasnya isi dari undang-undang tersebut ada di buku yang sudah saya kasihkan ke kamu itu. Oke? Baik kawan-kawanku semuanya, sampai sini saja. Silakan dipelajari. Saya ingatkan sekali lagi, insya Allah akhir pekan ini kita ada kuis. Jadi silakan dipelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.